Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Aisaturadia dengan NIM 7012300059. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek akhir dari mata kuliah pemrograman mobile, di mana setiap mahasiswa ini diwajibkan mengembangkan sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter. Di sini saya mengambil tema catatan kegiatan harian wanita yang dinamakan Daily Glow. Nah, teman-teman, Daily Glow ini adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang khusus membantu pengguna atau user, khususnya perempuan, dalam mengelola aktivitas harian, mencatat catatan pribadi, memantau siklus menstruasi, serta mengatur preferensi aplikasi dalam suatu platform yang terintegrasi. Nah, langsung saja, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini atau biasa disebut dengan onboarding. Nah, onboarding screen ini berfungsi untuk memperkenalkan aplikasi kepada user sebelum masuk ke halaman utama. Nah, inilah onboardingnya dari aplikasi Daily Glow. Lanjut, kita mulai sekarang. Oke, setelah onboarding, pengguna diarahkan ke dashboard utama. Ini adalah dashboard utama dari aplikasi Daily Glow. Di halaman ini tersedia beberapa fitur utama seperti catatan kecantikan, tambah catatan, pelacak menstruasi, kalender kegiatan, lalu ada riwayat catatan, dan terakhir ada setting atau pengaturan. Lanjut. Nah, pada kutipan inspirasi ini, aplikasi Daily Glow ini menggunakan API eksternal untuk menampilkan kutipan motivasi harian seperti ini pada tampilan ini. Nah, data ini diambil secara online dan dilengkapi indikator loading saat proses pengambilan data. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke dalam fitur yang pertama, yaitu fitur catatan kecantikan. Nah, pada fitur ini digunakan untuk mencatat aktivitas perawatan diri, dan di halaman ini pengguna dapat melihat semua catatan yang telah dibuat, dan juga bisa menghapus catatan yang telah dibuat jika tidak diinginkan lagi. Nah, ini adalah notifikasinya, catatan telah dihapus. Lanjut, kita ke fitur yang kedua, yaitu tambah catatan. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan catatan baru dengan mengisi judul. Contoh ya, kita mengisi judul, contohnya olahraga. Bukan. Judulnya lari hari ini. Lari hari ini. Ini, aduh typo guys. I'm sorry. Hari ini. Oke. Setelah mengisi judul, kita dapat mengisi catatan apa sajalah contohnya ya. Lalu ada juga kategori di mana terdapat beberapa kategori seperti pekerjaan, rumah, belanja, sekolah, dan lainnya. Di sini saya akan menambahkan lainnya. Kita checklist. Oke, ada juga notifikasi catatan baru berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah hasil riwayat tadi akan masuk ke dalam fitur catatan kecantikan. Lanjut, kita masuk ke fitur yang selanjutnya, yaitu pelacak menstruasi. Pada fitur ini membantu user mencatat siklus menstruasi. Di dalamnya terdapat statistik siklus, rata-rata siklus, lalu prediksi berikutnya. Prediksi berikutnya ini prediksi kapan akan datang menstruasi untuk selanjutnya atau bulan selanjutnya. Selain itu, terdapat juga riwayat menstruasi. Dengan fungsinya ini bisa menambah, mengedit, dan menghapus data. Contoh, nah kita dapat menghapus catatan. Oke, terdapat notifikasi juga catatan berhasil dihapus. Jika teman-teman mau menambahkan
catatan menstruasi, di sini kita menyediakan tanggal kapan akan menstruasi, lalu tingkat alirannya. Di sini juga ada gejala. Jika ada saat menstruasi, teman-teman mengalami sakit atau kram. Contohnya kita buat kram perut. Katakan tambahannya seperti minum obat. Lalu kita simpan catatan. Nah, oke, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Lanjut kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur kalender kegiatan. Nah, pada fitur ini digunakan untuk mengelola aktivitas mingguan atau to-do list. Pengguna dapat melihat jadwal dan menandai aktivitas yang telah selesai. Contohnya nih, meditasi 10 menit, kita checklist. Nah, seperti ini. Lanjut, kita masuk ke fitur riwayat catatan. Nah, pada fitur ini, pengguna atau user dapat mengubah preferensi seperti format tanggal. Mohon maaf. Pada fitur ini, user dapat melihat kembali aktivitas yang pernah dibuat, sehingga pengguna dapat memantau kebiasaan hariannya. Dan juga terdapat sistem CRUD, di mana dapat menghapus atau mengedit aktivitasnya. Nah, seperti ini, catatan berhasil dihapus. Lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu setting atau pengaturan. Pada fitur ini, pengguna dapat mengubah preferensi seperti format tanggal dan hari awal minggu. Pengaturan ini disimpan secara lokal menggunakan shared preferences. Sedangkan data kutipan diambil dari API. Nah, teman-teman, ini tadilah berikut sedikit penjelasan dari mengenai aplikasi Daily Glow. Dan juga di sini terdapat struktur folder dari aplikasi Daily Glow. Mana ada pada folder lib, ada juga folder di dalamnya terdapat folder model yang berisikan activity model, menstruation model, atau node model, dan seterusnya. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.